Selamat datang di video pembelajaran edukatif sekolah dasar. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenal jenis-jenis bangun datar berbasis etnomatematika Sasambo. Namun sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Teman-teman tahu tidak? Kalau materi jenis-jenis bangun datar itu merupakan materi geometri pada fase A dengan capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, segi 3, segi 4, segi banyak, dan lingkaran. Dari capaian pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah peserta didik dapat mengenal dan memahami berbagai jenis bangun datar, segi 3, segi 4, dan lingkaran. Wah, sepertinya seru ya belajar mengenal jenis-jenis bangun datar. Tapi aku belum paham, apa sih itu bangun datar? Bangun datar ialah bangun yang hanya memiliki sisi dan tidak memiliki ruang. Sama seperti permainan yang satu ini. Nah, di Lombok permainan ini dikenal dengan nama dengkleng. Kalau di daerah kalian, permainan ini disebut apa ya? Wah, seru ya bermain dengkleng. Teman-teman yang sering bermain dengkleng tidak asing kan dengan petak dengkleng? Coba perhatikan salah satu kotak dengkleng. Apakah teman-teman melihat ruang di dalamnya? Tentu tidak kan? Karena petak dengkleng hanya memiliki sisi saja. Ayo kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Kalau memiliki 4 sisi, petak dengkleng ini merupakan bangun datar jenis segi 4. Sampai sini paham kan? Paham sekali. Tapi tadi dijelaskan kalau petak dengkleng itu merupakan salah satu jenis bangun datar segi 4. Emang bangun datar itu ada berapa jenis ya? Dan apa saja bentuknya? Pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya bangun datar itu punya banyak sekali jenis. Tetapi pada kelas 1 sekolah dasar, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kita hanya membahas 3 bentuk utama yang sering kita jumpai, yaitu segi 3, segi 4, dan lingkaran. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Coba kita hitung sisinya. 1, 2, 3. Ada 3 sisi bukan? Di sekitar kita, apalagi di wilayah Sasak, Samawa, dan Bojo, banyak sekali budaya yang mempunyai bentuk-bentuk segitiga loh. Contohnya umalenge, kue lupis, dan ure. Umalenge, kue lupis, dan ure. Oh, kalau ure itu makanan tradisional Sumbawa. Nah, kalau umalenge dan kue lupis itu dari mana ya? Terus, apa hubungannya dengan segitiga? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada umalenge. Umalenge adalah rumah tradisional suku Bojo yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lumbung penyimpanan hasil panen. Nah, ada yang menarik loh. Coba perhatikan baik-baik bagian atap rumah umalenge ini. Bentuknya lancip di atas dan melebar di bawahnya. Kalau kita perhatikan dari depan, atapnya seperti membentuk segitiga. Nah, seperti segitiga bukan? Mari kita hitung sisinya. 1, 2, 3. Sama bukan? Selanjutnya adalah kue lupis. Kue lupis adalah jajan tradisional suku Sasak yang ada di Lombok.
Kue ini terbuat dari beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang dan disajikan dengan parutan kelapa serta siraman gula merah. Coba perhatikan bentuk kue lupisnya. Bentuknya runcing di bagian atas dan memiliki 3 sisi. Nah, kalau dibandingkan dengan bentuk segitiga, ternyata mirip sekali ya. Yang terakhir ada jajanan ure. Jajanan ure adalah jajanan khas Sumbawa yang terbuat dari campuran tepung beras, gula merah, dan santan sehingga memiliki rasa yang sangat manis dan gurih. Coba lihat jajanan ure setelah matang. Seperti segitiga bukan? Segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, sekarang coba kita lihat contoh budaya yang bentuknya seperti segi empat. Yang pertama ada presean. Presean adalah seni pertunjukan dari Lombok. Pertunjukan ini dilakukan oleh 2 orang pepadu yang saling beradu menggunakan tongkat rotan dan perisai dari kulit kerbau. Nah, coba perhatikan bentuk perisainya, seperti segi empat kan? Nah, sekarang coba kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Sama bukan? Selanjutnya ada kue bantal. Kue bantal adalah jajanan tradisional Lombok yang terbuat dari beras ketan dan dibungkus menggunakan daun. Setelah dibungkus dan direbus, bentuknya menjadi seperti bantal kecil yang berbentuk segi empat. Nah, coba perhatikan, sama bukan? Terakhir ada tembeng goli. Tembeng goli adalah kain khas tenun Bima yang sering dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan Bima, tembeng goli ini dijadikan sebagai penutup kepala pengganti jilbab atau yang disebut dengan rimpu. Nah, salah satu bentuk motif dari tembeng goli ini berbentuk segi empat. Sama bukan? Lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang permukaannya berbentuk bundar dan memiliki sisi yang lengkung. Contoh dari lingkaran yaitu, pertama ada gendang belek. Gendang belek adalah alat musik tradisional Lombok yang digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan. Coba perhatikan. Bagian depan gendang belek sisinya melengkung sama seperti lingkaran kan? Selanjutnya ada bingkadolu. Bingkadolu adalah kue tradisional khas Bima yang lembut dan manis. Nah, bingkadolu ini dicetak membulat seperti lingkaran. Dan yang terakhir ada kapore. Kapore adalah jajanan khas Bima yang terbuat dari beras ketan. Kalau sudah direbus dan sudah matang, bentuknya bundar dan melengkung. Kalau kita bandingkan dengan lingkaran, sama bukan? Bagaimana teman-teman? Sudah makin pintar mengenal jenis-jenis bangun datar? Nah, itulah video pembelajaran kita kali ini. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami bentuk-bentuk bangun datar di sekitar kalian. Bye-bye, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.